Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika anhu mas'ula. Shadaqallahul azim. Puji serta syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini, di malam yang ke-21, kita dapat hadir di Masjid At-Taqwa Sesengkol ini dalam rangka untuk melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Selanjutnya salawat beriring salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga di yaumil mahsyar nanti kita kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak BKM Masjid At-Taqwa Sesengkol, Bapak Arif Shah beserta dengan seluruh pengurus. Yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, jemaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam suasana majelis yang mulia bersama-sama dengan orang yang dimuliakan oleh Allah, dan nanti insyaallah kita akan masuk dalam surga bersama manusia yang paling mulia, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa terasa pada malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-21. Berarti tinggal 9 malam lagi kita mengerjakan sholat sunat tarawih di masjid kita ini. Waktu terasa begitu singkat. Sepertinya baru kemarin kita mulai tarawih, tahu-tahu sudah mau berakhir. Mudah-mudahan yang hadir ini tetap eksis, hadir insyaallah sampai dengan nanti malam ke-29. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya perhatikan mengapa menjadi suatu tradisi di mana-mana masjid makin ke ujung Ramadan jemaahnya semakin bertambah maju safnya. Betul ya? Yang di hari pertama sampai kelima 8 saf, udah masuk pertengahan tinggal 3 saf. Bahkan saya kemarin ceramah di PT IRA tinggal 1 saf setengah. Pulang kampung duluan sudahan. Alhamdulillah jemaah kita masih bertahan 3 saf, untuk bapak-bapak ya, untuk ibu-ibunya masih bertahan juga 3 saf ya. Pertahankan ini. Bapak Ibu, orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sangat jarang mengulangi ayat yang sama di dalam Al-Quran.
sampai sebanyak 31 kali kecuali dalam surah Ar-Rahman. Di ayat lain tidak kita temukan Allah mengulangi ayat yang sama sampai sebanyak 31 kali. Tetapi di dalam surah Ar-Rahman Allah mengulangi ayat yang sama sebanyak 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang mana lagi yang akan kamu dustakan. Kalau Allah ingin mengatakan kepada kita, Bapak Ibu, seolah-olah beginilah kalau bahasa kita, hei manusia, apalah yang enggak kuberikan kepadamu? Rezeki kuberikan, anak kuberikan, harta kuberikan, rumah kuberikan, pakaian kuberikan. Mana lagi yang kau dustakan daripada nikmatku itu? Oleh karena itu Bapak Ibu, Allah ingatkan kita dalam surah Al-Isra ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika anhum mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati dan seluruhnya itu semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini Bapak Ibu, kita gunakan fungsi pendengaran kita pada tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Hari ini kita gunakan nikmat pendengaran kita pada tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi sama-sama ketika kita sholat, kita mendengarkan lantunan bacaan ayat suci Al-Quran. Kemudian setelah selesai sholat tarawih, kita gunakan nikmat pendengaran kita untuk mendengarkan kajian ilmu agama ataupun tausiah. Banyak Bapak Ibu orang berpikir, Pak Ustadz, mengapalah Allah ciptakan 2 telinga dan 1 mulut? Ada nggak hikmahnya? Ada Bapak Ibu. Ternyata Allah menciptakan ada 2 telinga berbanding dengan 1 mulut. Hikmahnya apa? Supaya kita manusia ini lebih banyak mendengar daripada banyak bicara. Hikmah dibalik Allah ciptakan 2 mata 1 mulut agar apa? Agar kita manusia ini lebih banyak membaca ketimbang berbicara. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, nikmat pendengaran itu baru terasa ketika Allah sudah tulikan pendengaran kita. Nikmat bisa melihat itu baru terasa ketika Allah sudah butakan mata kita. Betul? Beberapa minggu yang lalu ada seorang bapak di Jalan Jati Pasar 4. Dia ada tugas menyelesaikan penyemprotan di suatu tanaman di ladang. Ternyata efek daripada penyemprotan itu, reaksi kimia racunnya itu mengenai matanya. Sampai matanya biru dan divonis dokter nggak bisa dioperasi. Divonis dia buta untuk selamanya. Divonis dia buta untuk selamanya. Dan dia mengatakan kepada anaknya, kalaulah aku begini hidup, lebih baik aku mati saja. Gak bisa melihat dunia ini. Bapak Ibu, awalnya dia normal bisa melihat sebagaimana mestinya manusia. Tetapi itulah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu. Kita yang hari ini bisa melihat secara jelas, belum tentu sampai dengan akhir hayat kita bisa melihat secara jelas. Oleh karena itu syukuru nikmat kita, Bu. Bisa melihat ini, gunakan. Tadi kita sama-sama sudah melihat tempat yang mulia dalam sholat, yaitu tempat sujud. Nah, ini jadi ilmu ya Bapak Ibu. Ketika berdiri dalam sholat, itu mata melihat tempat sujud. Jangan merem, melek matanya. Makruh kalau kita sholat, kita memejamkan mata. Banyak terkadang orang sholat subuh merem. Kenapa? Karena ngantuk Bapak Ibu.
Niatnya nguap-nguap pula itu sebelum sholat. Gitu kan. Udah gitu matanya merem. Makruh hukumnya. Ya. Jadi melek mata kita melihat tempat sujud. Kemudian begitu kita ruku, mata bukan melihat tempat sujud. Begitu kita ruku, mata melihat jari-jari kaki sebenarnya. Begini, ada orang begini. Nah itu salah. Kita harus paham ya. Dalam praktek ibadah sholat ya. Nah, begitu kita duduk antara dua sujud, mata melihat lagi tempat sujud. Begitu tasyahud, kita mengeluarkan jari telunjuk dari arah mata melihat tempat sujud. Begitu kita keluarkan jari telunjuk, pas lapas asyhadu alla ilaha illallah. Sebetulnya mengeluarkan jari telunjuk itu bukan pada waktu lapas tapi pas lapas illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Baru kita keluarkan. Setelah keluar jari telunjuk, maka pandangan mata kita menuju kepada ujung jari telunjuk sampai dengan selesainya tasyahud. Kalaulah mata-mata nikmat yang kita bisa melihat ini kita gunakan pada fungsi yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat tempat sujud, melihat jari telunjuk, melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di akhirat kita akan mempertanggungjawabkan nikmat bisa melihat itu dengan sebaik-baiknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi hari ini? Mata kita banyak kita gunakan untuk melihat handphone. Kalau saya bahasakan sama anak-anak sekolah, anak-anak, handphone itu setan gepeng saya bilang. Betul nggak Bu? Banyak hari ini anak-anak kita dipanggil orang tuanya susah gara-gara apa? Melihat handphone. Banyak hari ini anak-anak kita lupa pelajaran, nggak mau ngerjakan PR, malas ngaji, gara-gara apa? Setan gepeng. Yaitu handphone. Kenapa? Lebih cenderung kita lama melihat handphone ketimbang kita melihat Al-Quran. Maka Bapak Ibu, setelah pulang dari sholat subuh setiap hari di bulan Ramadan ini, maka buka mata kita pertama sekali pulang dari sholat bukan melihat handphone, tetapi melihat Al-Quran. Tapi Pak Ustadz kenapa ya? Kalau lihat handphone nggak ngantuk. Tapi kalau lihat Quran masih 2 ayat 3 ayat udah nguap-nguap ya kan Bapak? Itulah setan. Ternyata orang yang membaca Quran di waktu pagi, dia telah merestat ulang otaknya yang tadi begitu banyak pikiran penat dari segala macam pekerjaan. Begitu di pagi hari dia baca Quran, direstat ulang otaknya. Menjadi rileks, menjadi cerdas. Maka dahsyat Bu baca Quran di waktu pagi itu. Awak enggak. Habis subuh tidur lagi. Habis zuhur tidur lagi. Habis asar tidur. Coba kalau puasa bolak-balik tidur namanya puasa apa? Ular. Ingat Bapak Ibu pesan Nabi. Ada 2 tidur yang dilarang Nabi. Jangan tidur di 2 waktu ini. Pertama, ba'da subuh. Yang kedua, ba'da sholat asar. Orang yang cenderung tidur di 2 waktu ini akan cenderung terkena penyakit. Kenapa? Nabi Muhammad SAW ba'da subuh setelah membaca Quran, berzikir, beliau beraktivitas, bergerak badan kita Pak. Coba tes lah Pak. Habis subuh tidur, bangunnya jam 9. Kayak mana badan kita? Lemas. Kepalanya kayak mana? Pening. Nggak enak. Kenapa? Nggak kita biasakan setiap pagi untuk kita gerakkan badan kita. Bagaimana kita ingin sehat? Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gunakan fungsi pendengaran kita ini pada tempat yang disenangi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mendengarkan apa? Inilah dia tausiah, mendengarkan salawat, mendengarkan nasihat dari orang-orang tua kita. Jangan mendengarkan gosip aja. Pak Ustadz, aku nggak nyeritai ibu itu. Aku cuma dengeri saja. Sambil mawon, podo wae, sama saja.
Maka Bapak Ibu ingat, apa yang kita dengar akan masuk ke hati. Apa yang kita lihat akan masuk ke hati. Apa yang kita ucapkan juga akan masuk ke hati. Kenapa? Selama hidup kita buat amalan-amalan yang baik dari mulut kita. Seperti baca Quran, berzikir, tiap malam Jumat atau hari Jumat kita afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Supaya ketika nanti kita menghadapi sakaratul maut, apa-apa yang pernah kita buat selama hidup ini yang semuanya masuk ke hati itu, begitu kita akan meninggal, maka itu akan keluar nanti dari hati kita. Kita sering baca afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nanti kalimat itu akan keluar. Kenapa? Karena semasa hidup kita memasukkan kalimat itu ke dalam hati. Maka nanti ketika kita akan meninggal dunia, kalimat itulah yang akan keluar. Enak nggak Bu? Mau meninggal, diajari sama keluarga, Pak sebut la ilaha illallah. Kita bisa ngikuti dengan mudah. La ilaha illallah. Siapa yang wafat dalam keadaan mengucapkan kalimat tauhid, kata Nabi, man akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya, di akhir kematiannya, yang keluar dari lafaz mulutnya adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, dia pasti akan masuk surga. Cuma kalimat itu enggak gampang kita ucapkan kalau selama hidup enggak kita biasakan mengucapkan kalimat tauhid tersebut. Ya, Bapak Ibu biasakan. Apalagi ini menjelang di 10 yang akhir. Kita dimencirim buat program iktikaf. Malam 21 di Masjid Al-Huda, malam 23 di Masjid Taqwa Pondok, malam 25 di Masjid Nurul Huda. Kita silaturahim keliling-keliling iktikaf. Dalam rangka apa? Mengikuti sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Kebiasaan Nabi biasanya di 10 yang akhir, Nabi membanyakkan dirinya untuk beriktikaf di masjid. Sahurnya makan di sini. Sampai dengan subuh baru boleh pulang. Jangan nanti subuhnya di rumah, iktikaf di masjid. Enggak sempurna nilai pahala iktikafnya. Maka Bapak Ibu, mari Bapak-bapak manfaatkan 9 malam lagi, lebih kurang di bulan Ramadan ini akan meninggalkan kita. Manfaatkan kita untuk terus-menerus meningkatkan amal ibadah. Wabil khusus adalah iktikaf di masjid, dan kesempurnaannya nanti tutup menjelang Hari Idul Fitri dengan kita membayar zakatul fitrah. Ingat, kalau nanti mohon maaf ada misalnya janda nggak dapat zakat, jangan demon ke BKM masjid. Itu terjadi di desa saya Mencirim, Kutalim Baru. Ayo ibu-ibu kita demon kepada BKM. Kenapa kita janda nggak dapat zakat? Bapak Ibu, dalam asnaf zakat yang 8, janda nggak termasuk mendapatkan zakat. Kalaupun ada janda mendapatkan zakat, badan amil memandang dia statusnya bukan karena jandanya, tetapi memandang status miskinnya. Janda pun dia kalau punya pensiun, janda pun dia kalau kaya, anaknya semua berhasil bisa mencukupi kebutuhan janda tadi, maka lebih baik dialihkan kepada orang lain yang lebih susah daripada janda itu. Ini kok ada demo, Bu? Ayo kita demo sama badan amil. Kok kenapa kami nggak dapat? Tahun lalu kami dapat. Loh, mungkin tahun ini kita meningkat ekonominya, naik taraf kehidupannya, agak naik sedikit. Maka dialihkanlah kepada yang lain. Kok kita marah? Dan kenapa kita bangga tiap tahun selalu menjadi orang yang mendapat, bukan menjadi orang yang membayar? Saya lebih salut, Pak. Ada orang nggak mampu, susah, tapi dia bekerja keras, berusaha mencari nafkah untuk bisa bayar
zakat, walaupun nanti pada akhirnya dia tetap toh mendapatkan zakat, tapi kita hargai usahanya itu dulu. Ini enggak itu pokoknya tak demon ki BKM. Tak iso iki, aku harus entuk. Ya Allah. Ingat pesan Nabi, al-yadul ulya khairu minal yadi sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang mohon maaf, kalau tiap tahun kita terus mengharap, berarti kita mendoakan diri kita dan keluarga kita seterusnya menjadi susah dan miskin. Itu doa. Hati-hati Bapak Ibu. Makanya berusaha tiap tahun untuk menaikkan taraf ekonomi, mensejahterakan kehidupan keluarga, agar apa? Agar supaya nanti di penghujung Ramadan kita bisa menunaikan zakat fitrah kita. Ada beberapa Bapak Ibu, jauh-jauh hari sebelum Ramadan ada beberapa janda sama anak yatim diundang orang kaya. Dikasihlah sedekah, beras, sembako, uang sampai 500.000. Itu sebetulnya tujuan diberikan uang yang banyak itu. Kepinginnya orang kaya itu dari uang yang banyak itu, bisalah yang tadi diberikan sedekah tadi bisa bayar zakat. Tapi malah kadang-kala uang yang banyak itu digunakan untuk yang lain-lain. Sisihkan untuk bayar zakat. Kalaupun misalnya ada 5 orang di keluarganya, dibayarkan 5 orang nggak cukup, 3 orang pun nggak apa-apa. Yang penting ada usaha dia untuk bisa membayar zakat. Ketimbang sama sekali tiap tahun dia terus menerus untuk berusaha menerima zakat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya ya, dalam ceramah singkat ini, mari pertama kita gunakan nikmat pendengaran kita, nikmat penglihatan kita dan hati kita ini untuk pada tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar nanti ketika kita dihisab, kita akan mudah mempertanggungjawabkan nikmat tersebut. Dan jangan lupa Bapak Ibu, penghujung Ramadan nanti tutup kesempurnaan amal ibadah puasa kita dengan kita segera untuk menunaikan zakatul fitrah kita sebagai pembersih daripada diri kita dan pembersih daripada harta kita. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.